kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom Ibu Bapa dan saudara-saudara yang kekasih. Salam jumpa kembali bagi kita. Doa dan harapan kami dimanapun Ibu Bapa dan saudara-saudara sedang berada saat ini, kita tetap dalam keadaan sehat, bahagia, dan bersemangat. Di hari ini, Sabtu 30 Juli 2022, firman Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-78, ayat 3 dan ayat 4. Mari kita mendengarkannya. Demikian firman Tuhan. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikian firman Tuhan. Yakinkan anak-anak kita tentang kekuatan Tuhan. Itulah topik sapaan bagi kita hari ini. Ibu Bapa dan saudara-saudaraku, katanya salah satu bangsa yang paling kuat di dunia ini, bangsa yang paling bersatu, bangsa yang tidak mudah untuk bercerai-berai adalah Yahudi. Walau mereka berada dan tinggal di berbagai belahan dunia ini, namun mereka tidak pernah lupa tentang keyahudiannya. Mereka tidak pernah melupakan bahwa mereka adalah orang yang berdarah Yahudi. Dan sepertinya pendapat itu bisa kita terima dan masuk akal. Karena kita dapat melihat bagaimana soliditas orang-orang Yahudi sampai hari ini. Mereka kuat, mereka tetap bersatu, dan mereka sangat fanatis dengan keyahudiannya. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, kalau itu dikatakan kepada kita, menjadi pertanyaan adalah, mengapa orang-orang Yahudi bisa seperti itu sampai hari ini? Ternyata salah satu yang membuat orang-orang Yahudi tetap kuat, tidak mudah terpecah, adalah karena mereka tidak pernah melupakan sejarah mereka. Mereka semuanya sangat kental mengingat bagaimana perjalanan Yahudi dari sejak zaman nenek moyang mereka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena memang orang-orang Yahudi memiliki sebuah tradisi yang terus mereka lakukan, yaitu mereka tidak pernah lupa untuk menceritakan tentang sejarah nenek moyang mereka kepada generasi-generasi mereka yang lebih muda. Hal itu mereka lakukan karena mereka juga mengingat perintah Allah kepada mereka. Salah satu perintah Allah itu tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai 21. Di sana diperintahkan kepada orang-orang Israel, apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir,
tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangannya yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap orang Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Mereka tidak pernah melupakan untuk menceritakan bagaimana perbuatan Allah yang luar biasa dalam kehidupan umat Israel dari sejak zaman purbakala. Kalau mengandalkan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak akan pernah bisa lepas dari kekuasaan Mesir, dari kekuasaan Firaun. Tetapi bagaimana mereka memberitahukan tangan Tuhan yang kuat, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menaklukkan Mesir sehingga mereka bisa keluar dari perbudakan itu. Karya, perbuatan, pekerjaan Tuhan sangat kental dan tegas diberitahukan, diceritakan kepada generasi-generasi mereka yang berikutnya. Demikian jugalah tentang sejarah umat Israel, orang-orang Yahudi, sehingga mereka memiliki soliditas yang luar biasa, memiliki fanatisme yang luar biasa, karena mereka semua dengan segar, dengan fasih mengingat sejarah mereka semuanya. Seberapa hebatnya mereka, tetapi mereka tidak pernah melupakan tentang tradisi dan sejarah mereka. Ibu pada saudara-saudaraku, maka dari firman Tuhan hari ini apa yang mau diberitahukan kepada kita? Kita tentu menginginkan orang-orang yang lebih muda dari kita, generasi-generasi muda, terutama anak-anak kita. Mereka juga adalah menjadi orang-orang yang tidak kehilangan jati diri dan juga tidak akan pernah kehilangan imannya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Jika kita memiliki kerinduan itu, maka salah satu caranya adalah jangan pernah lupa untuk mentradisikan, untuk menceritakan, untuk memberitahukan tentang tradisi kita, tentang iman kita kepada mereka. Karena dengan pengetahuan itu, dengan pengenalan itu, mereka akan mencintai dan akan memiliki soliditas, memiliki fanatisme yang akan buat mereka tetap kuat dan bahkan bangga menjadi seorang pengikut Kristus. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, ceritakanlah imanmu kepada anak-anakmu. Ceritakanlah perbuatan-perbuatan Allah yang sudah luar biasa dalam kehidupan kita kepada anak-anak kita, supaya mereka juga memiliki iman yang kuat, yang tangguh, sama seperti kita. Perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa yang kita yakini dalam kehidupan kita, ceritakanlah itu kepada mereka, supaya mereka juga ikut merasakan dan kemudian benar-benar mengandalkan Tuhan yang sudah mereka kenal, yang sudah mereka percaya, yang telah kita wariskan kepada mereka. Kita juga telah menerima itu sebagai warisan dari orang tua kita, dari orang-orang yang lebih dulu dari kita. Maka juga kita harus mewariskannya dengan sungguh-sungguh kepada generasi-generasi berikutnya. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, yakinkanlah anak-anak kita tentang kekuatan Allah, tentang mujizat Allah, tentang penyertaan Allah melalui pengalaman kehidupan yang sudah kita rasakan. Supaya sama seperti kita yakin dengan kekuatan Tuhan, maka anak-anak kita juga yakin tentang
kekuatan Tuhan yang akan nyata di dalam kehidupannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami hari ini. Mampukan kami untuk menyimpannya di dalam hati kami, menggumulinya dan melakukannya. Firman-Mu memesankan kepada kami bahwa apa yang sudah diwariskan kepada kami, supaya kami juga mewariskannya kepada generasi-generasi setelah kami. Kami telah menerima warisan yang paling berharga dalam kehidupan kami, yaitu iman percaya kepada Kristus Yesus. Maka biarlah juga kami mewariskan itu kepada anak-anak kami, supaya mereka juga akan menerima warisan yang paling berharga dalam kehidupannya, yaitu iman kepada Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga mendoakan hidup kami hari ini. Berkati kami dalam seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang susah, yang sedang sakit. Kami bermohon kepadamu Tuhan, lingkupi mereka, berkati mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita hari ini merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahannya. Kami juga mendoakan mereka. Biarlah mereka juga akan beroleh umur yang panjang, sukacita dan kesehatan. Berkati setiap keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahannya hari ini, supaya hidup rumah tangga mereka berbahagia sampai masa tuanya. Inilah doa permohonan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sai pa Dios.